Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kembali hadir pada edisi Senin 18 November 2024 yang kita awali dari radarsolo.com yang melaporkan kebakaran hebat melanda barak semi permanen tempat parkir sepeda motor karyawan pabrik di Dusun Logerit RT 08 RW 01 Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Boyolali pada hari Jumat tanggal 15 November dini hari. Kebakaran di bangunan bambu beratap seng itu menyebabkan 36 sepeda motor milik pegawai pabrik itu hangus terbakar. Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Solo, kebakaran bermula saat petugas jaga di PT Pan Brother, Angga Widianto, tengah bertugas malam mendapati api sudah membesar. Jarak parkiran yang dilahap si Jago Merah itu berada sekitar 30 meter dari parkiran milik Sukristiono, 47 tahun. Petugas dikabarkan berhasil menjinakkan api kemudian melakukan pendinginan sekitar pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Taksiran kerugiannya mencapai sebesar 500 juta karena 36 sepeda motor hangus terbakar. Dari Jakarta, Kompas.com memberitakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan. Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah program 3 juta rumah untuk masyarakat. Dia mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP itu. Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenq mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Sementara itu, republika.co.id memberitakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya melakukan pertemuan penting dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Lloyd Austin. Mereka membahas sejumlah isu strategis global termasuk konflik di Gaza dan ketegangan di Laut Cina Selatan Rabu waktu setempat. Perihal konflik di Gaza, Presiden Republik Indonesia memandang penting mencari solusi damai dengan mengusung pendekatan solusi dua negara atau two-state solution. Cara itu diyakini sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan ketegangan antara Palestina dan Israel. Antaranews.com mengabarkan Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Karantina Lampung bersama dengan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni berhasil menggagalkan penyelundupan kulit ular dan biawak. Kulit-kulit tersebut dikemas dalam paket yang diangkut jasa ekspedisi. Petugas mengamankan barang bukti terdiri dari 88 lembar kulit ular dan 374 lembar kulit biawak seperti dikatakan Kepala Karantina Lampung Doni Muksyadan. Pengungkapan penyelundupan bermula pada hari Sabtu tanggal 16 November siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Petugas menemukan kulit ular dan biawak yang dikemas dalam 2 box kardus. Dari politik luar negeri, Kompas.com melaporkan tahun depan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin mengakhiri perang dengan Rusia melalui cara diplomatik. Hal itu dia katakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 dalam sebuah wawancara dengan radio Ukraina. Bagi Zelensky, hal itu harus dilakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan bahwa perang ini berakhir tahun depan. Kami harus mengakhirinya dengan cara diplomatik, ujarnya dikutip dari AFP. Hal itu menurut Zelensky menjadi penting, terlebih ketika Donald Trump sudah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat tahun depan. Selanjutnya dari perpajakan, NKRI-Post.com memberitakan, skema baru terkait pengenaan pajak kendaraan bermotor akan diterapkan mulai tahun 2025. Sebagai salah satu perubahan adalah adanya kenaikan pajak progresif, namun beberapa jenis kendaraan akan bebas dari pajak progresif. Aturan baru ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Skema pajak kendaraan bermotor atau PKB ini akan berlaku mulai 5 Januari 2025. Mengacu pasal 7 Perda tersebut, tarif PKB untuk kendaraan kedua hingga kelima mengalami kenaikan dibandingkan aturan sebelumnya. Sementara itu untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya ditetapkan hanya sebesar 6%. Selanjutnya masalah ekonomi dari Jakarta, CNBC Indonesia memberitakan dolar Amerika Serikat kini sedang perkasa-perkasanya hingga melibas mata uang di beberapa negara, di mana kuatnya dolar Amerika Serikat tampaknya diakibatkan oleh ekspektasi pasar setelah kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berikutnya. Dilansir dari Refinitiv pada Jumat 15 November 2024, indeks dolar Amerika Serikat atau DXY ditutup di angka 106,69, naik tipis 0,02%
dari posisi perdagangan sehari sebelumnya. Kembali dari nkripost.com menyampaikan berita, Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB resmi meluncurkan program SIM gratis. SIM gratis diberikan kepada pedagang sayur keliling menurut media tribunlombok.com pada hari Selasa tanggal 12 November 2024. Program ini berlangsung mulai 11 November 2024 hingga 11 Desember 2024. Kasat Lantas AKP M. Puteh Rinaldi menjelaskan bahwa program SIM C gratis untuk pedagang sayur keliling ini merupakan inovasi yang terinspirasi dari program Astacita Presiden Republik Indonesia, di mana salah satu tujuannya adalah untuk penguatan UMKM. Program ini merupakan bentuk kerjasama antara Polres Lombok Tengah dengan mitra Polri seperti Bank BRI, kata Kasat Lantas AKP M. Puteh Rinaldi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.